Ya, pemirsa, kondisi keamanan di wilayah distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang terus memanas. Warga dan guru mulai dievakuasi. Dua orang guru yang telah puluhan tahun mengabdikan diri di distrik Kiwirok dan seorang warga dievakuasi dengan helikopter milik penerbang TNI AD menuju ke Papua. Salah satu guru nampak tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya setelah bisa keluar dari distrik Kiwirok dan dia mengucapkan terima kasih atas perlindungan aparat TNI Polri yang telah melindungi tenaga guru, tenaga medis, dan penduduk saat kejadian berdarah pada 13 September 2021 lalu. Sangat bersyukur dan terima kasih atas kerjasamanya dari semua pihak untuk membantu kami, terutama TNI Polri yang sudah melindungi kami selama 1 minggu perjalanan. Kami aman sampai bisa tiba dengan baik. Situasi keamanan di distrik Kiwirok meningkat pasca penyerangan terhadap tenaga medis oleh kelompok separatis teroris OTM di wilayah itu. Pada 13 September, KKB menyerang distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. Fasilitas umum dibakar, salah satunya Puskesmas Kiwirok. Dalam penyerangan, selain merusak dan membakar fasilitas publik, kelompok pemberontak pimpinan Lamek Taplo ini juga membunuh dengan sadis seorang suster Gabriela Meilani dan melukai sejumlah tenaga kesehatan. Salah seorang tenaga kesehatan bernama Gilbert Sokoi hingga saat ini masih hilang dan diduga Sokoi menjadi tawanan kelompok pemberontak. Dari Jayapura, Papua, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, meski cuaca di kawasan Depok, Jawa Barat hari ini cerah, namun pengguna jalan harus disibukkan dengan banjir. Banjir kali ini akibat meluapnya Kali Krukut yang menggenangi ruas Jalan Pramuka dan Jalan Sawangan Depok. Ruas Jalan Pramuka, Depok, Jawa Barat tergenang akibat luapan Kali Krukut. Meski di Depok tidak turun hujan, banjir disebabkan kiriman dari Bogor melintasi Kali Krukut yang tidak bisa menampung debit air. Akibatnya air meluap ke jalan raya. Alhasil banyak pengendara yang mencari jalan alternatif. Sejumlah kendaraan yang nekat terobos pun alami mogok. Selain ruas Jalan Pramuka, banjir juga menggenangi Jalan Raya Sawangan Depok. Kawasan perempatan ini merupakan kawasan langganan banjir. Warga pun sudah terbiasa dengan kondisi ini. Akibat banjir, kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Raya Sawangan. Ya, pemirsa, hujan deras membuat beberapa wilayah di Indonesia terendam banjir. Bahkan sejumlah fasilitas umum seperti jembatan terputus sehingga membuat warga terisolir. Banjir bandang di Kecamatan Wanlerang Utara, Luwu, Sulawesi Selatan membuat akses jalan terputus. Tidak hanya itu, banjir juga mengakibatkan jembatan gantung di wilayah Siteba terputus. Ratusan warga terisolasi dan sebagian terpaksa mengungsi ke tempat aman mengingat intensitas hujan masih tinggi. Ini harus tertangani lebih cepat, lebih bagus karena kita khawatir kalau misalnya terjadi lagi hujan, maka jembatan tersebut bisa saja runtuh atau putus. Banjir di Luwu kerap datang pada malam hari. Meluapnya Sungai Makawa membuat 4 rumah warga terseret. Luapan air banjir juga dengan cepat masuk ke rumah warga dan mengenangi jalanan. Warga terpaksa dievakuasi ke tempat aman. Selain di Luwu, banjir juga merendam 48 desa dan kelurahan di 6 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Banjir sudah 3 pekan merendam desa yang terdapat di kawasan Sungai Walanai dan Danau Tempe yang terus meluap. Ketinggian banjir pun bervariasi mulai dari 3 hingga 4 meter. 34.000 jiwa menjadi korban banjir dan mengungsi di 109 titik pengungsian. Untuk bepergian, warga pun menggunakan perahu. Dari Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga kawasan Pademangan, Jakarta Utara mengalami krisis air bersih sejak 4 hari terakhir. Sejumlah warga harus rela demi mendapatkan bantuan air bersih atau merogoh kocek untuk membeli air isi ulang.
Satu persatu, air memenuhi jerigen ataupun galon yang sudah mengantre sejak Rabu sore. Jerigen-jerigen ini merupakan milik warga Pademangan yang mengalami krisis air. 4 hari sudah, warga RW 2 di kawasan Pademangan, Jakarta Utara kesulitan mendapatkan air bersih. Akhirnya pengelola air minum menyuplai 5.000 liter air untuk konsumsi warga sehari-hari. Hingga saat ini, warga belum mengetahui penyebab saluran air bersih mereka terhenti. Galon tadi udah 5 main itu. Ya buat kebutuhan sehari-hari untuk ya kebutuhan sehari buat cuci-cuci lah Pak ya. Kemarin ya saya dorong pas menara. Beli ya. Masak saya ya untuk masak ya sama air pump. Sebelumnya, warga terpaksa membeli air isi ulang untuk kebutuhan air bersih. Mereka membeli dengan harga Rp5.000 per galon atau membeli air gerobak dengan biaya Rp24.000 per gerobak. Mereka membeli dengan harga Rp5.000 per galon atau Rp24.000 per gerobak. Warga berharap baik pihak pengelola air maupun pemerintah mengirimkan bantuan air bersih sebanyak 2 kali. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini sudah bersama kami Bunga Cinka dari wilayah Pademangan Barat. Halo, selamat siang. Bunga, apakah warga di Jalan Budi Mulia masih alami kekeringan? Silakan Bunga. Pemirsa, sudah 5 hari atau tepatnya sejak hari Minggu, warga di kawasan padat penduduk di Pademangan Barat, Jakarta Utara ini sulit sekali untuk mendapatkan air bersih. Setidaknya ada ratusan warga yang terdampak di RT 08 dan RT 14 di RW 12 yang sulit sekali untuk mendapatkan air bersih. Hal ini disebabkan adanya perbaikan pipa induk yang bocor. Dan memang tadi kami sudah melihat sendiri di MCK umum di RT 14 ini memang kondisi airnya masih sangat kecil. Lalu juga masih terlihat ketika saya tadahkan airnya di telapak tangan saya masih keruh dan juga berbau amis. Dan inilah yang harus dihadapi oleh warga ini selama 5 hari terakhir dan memang air ini tidak layak untuk digunakan atau bahkan dikonsumsi untuk warga. Dan sekarang saya sudah bersama dengan salah satu warga RT 14, ada Bu Mustika. Selamat siang Ibu. Ibu, ini kan air sudah mulai mengalir nih Bu. Apakah ada perbedaan dengan air yang kemarin Bu? Ada, perbedaannya dia radan bening sedikit, tapi radan bau amis. Tapi ya warga mah bisanya cuma buat mandi. Kalau buat minum, paling beli air galon. Gitu aja. Nah, harga yang harus dikeluarkan nih Bu untuk mendapatkan air bersih ini kira-kira berapa Bu? Ya antara segalon itu 5.000. Kalau saya jualnya paling kalau bau amis doang ya paling jual 4.000 doang. Kalau buat mandi. Ya inilah, cuman warga aja cuma buat mandi aja lah. Tapi kalau buat minum buat apa air galon 5.000. Udah gitu aja. Terima kasih Ibu. Jadi harus merogoh kocek lebih untuk mendapatkan air bersih ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Warga di sini berharap agar air bersih dapat kembali mengalir di rumah-rumah mereka. Kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Bunga Cinka melaporkan langsung dari wilayah Pademangan Barat, Jakarta Utara. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Bunga. Pemirsa, sebuah fenomena alam unik terjadi di kawasan Pantai Selatan Kabupaten Kulon Progo, DIY. Ribuan ikan jui atau ikan teri berukuran besar muncul di tepi pantai. Fenomena ini pun dimanfaatkan warga yang beramai-ramai menangkapnya. Ribuan ikan jui ini merapat ke pinggir pantai. Fenomena langka ini tentu tak dilewatkan oleh warga sekitar. Tak perlu jauh-jauh, warga bisa langsung menjala ribuan ikan jui atau teri berukuran besar ini di Pantai Trisik dan Gelagah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan ikan musiman di saat purnama ini sudah berlangsung selama sepekan. Ikan sebesar jempol tangan orang dewasa ini mudah ditangkap karena bergerombol. Lalu apa penyebabnya? Menurut kami itu terjadi karena ada fenomena perubahan suhu antara air laut dengan kondisi normal biasanya, sehingga kebetulan juga kan ini terjadi sedang pada saat bulan purnama. Itulah yang analisa kami kemungkinan yang menyebabkan ikan-ikan itu pada menepi ke bibir pantai.
Dan kejadiannya itu di pantai, bukan di Laguna Trisik. Tadi di pantai, sepanjang pantai Trisik itu memang yang terbesar. Dan sebenarnya ini dimulai dari Gunung Kidul di hari sebelumnya. Saya nggak ngerti migrasinya mungkin ke arah barat itu, sehingga Kulon Progo dapat di hari berikutnya dari barat. Yang jelas, ikan-ikan ini membawa rezeki bagi nelayan. Jika sekali tangkap bisa 20 kg dan ikan ini dijual Rp15.000 per kilonya, bisa dibayangkan keuntungan nelayan dan warga dalam semalam saja. Dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kehebohan Kerajaan Angling Dharma di Provinsi Banten membuat sejarawan penasaran akan jejak keberadaannya. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.